Kalau kita mau belanja online juga pasti kan nyarinya yang halaman pertama dulu. Terus yang apa namanya? Yang ulasannya paling banyak dulu atau yang gambarnya paling menarik dulu. Bener nggak? Bener nggak yang suka belanja online, ya nggak? Jadi kadang-kadang di mindset kita itu udah page kedua dan seterusnya itu nggak lebih bagus daripada page one. Selalu page one itu yang paling bagus, yang paling garansi, yang paling segalanya deh dibandingin. Ini sedih sih sebenarnya karena nggak semuanya gitu, nggak semuanya yang di belakang itu jelek ya Kak. Kayak produk-produk kita ini, U-Card, MKO, Kode Shop, itu kan semuanya garansinya udah nggak usah ditanya, semuanya terjamin. Originalitasnya juga nggak usah ditanya. Tapi karena nggak muncul di halaman pertama, pembeli jadi ragu. Ini sedih banget, ya nggak? Terus ini juga sih, sejak pandemi, seller-seller online itu makin banyak bermunculan. Terasa juga kan bagi yang udah lama berkecimpung di bidang penjualan online, tahu-tahu penjualan kita makin menurun. Padahal bukan makin menurun, tapi seller-seller makin banyak. Terus data terakhir tahun 2021, seller di Tokopedia itu bahkan udah mencapai 9,9 juta. Nah, gimana nggak berat coba kerja seller zaman sekarang ini untuk bisa ditemukan di tengah belantara hutan pesaing-pesaing kita gitu. Ini berat banget karena nggak semua orang bisa ada di halaman pertama yang cuman berapa dari berapa gitu. Oke, narasumber kita sudah hadir ya. Yang pertama ada Bapak Fatfi, terus juga Bapak Beni. Oke deh, ini yang saya lihat yang baru hadir Pak Fatfi saja dulu. Kita sambil menunggu Pak Beni, kita diskus bareng dulu yuk. Jadi untuk apa ya? Oke, saya perkenalkan dulu deh narasumber kita yang udah hadir dulu, Pak Fatfi. Pak Fatfi ini sekarang adalah koordinator dari Kodeshop Jakarta. Beliau mulai mengurus Tokopedia Kodeshop Jakarta sejak tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019, Tokopedia yang beliau urus ini direkrut menjadi official store oleh Tokopedia yang kita kenal namanya dengan Barcode Official Store. Jadi dalam waktu 2 tahun ini sudah menjadi centang ungu. Itu hebat banget ya. Kayak yang susah gitu untuk menjadi halaman pertamanya susah, nilai udah centang ungu. Makanya kita simak tips-tipsnya dari beliau. Untuk teman-teman yang mau sharing kendalanya apa, kayak contoh saya udah ini banget nih, udah effort banget buat ngebagusin toko saya, gambarnya udah ngejreng, judulnya udah pakai rumus-rumus yang ngikutin algoritma segala macem, tapi kok masih boncos juga nih, bahkan udah dikasih ads tapi kok nggak ini juga, nggak bagus juga, boncos akhirnya ya kak. Kalau teman-teman ada yang mau sharing atau nanya bisa langsung ke chat aja, ke kolom chat aja. Kita mulai dulu nih Pak Fatfi. Pertama, apa emang penjualan online untuk menjadi page one atau di halaman pertama pada semua platform online, apa memang sesulit atau semenantang itu mengingat banyaknya seller-seller baru bermunculan dan ads yang udah dipakai orang, terus official store itu. Nah, gimana nih Pak Fatri? Oke, terima kasih banyak Bu Farah. Yang pertama saya mau sampaikan terkait yang tadi ditanyain ya. Gimana sih kalau kita lagi SS gitu, ngadepin seller-seller yang sekarang udah mulai ganas-ganas, ibarat kata susah ya, tadi Bu Farah juga bilang gini-gini itu susah ya. Sebenarnya semuanya sama sih, susah atau enggaknya ya. Kalau dibanding sama LDR ya mungkin
Ayo. Oh, siap. Siapa itu? Oke, jadi sebenarnya kalau bicara gimana sih caranya biar bisa jadi yang nomor satu atau di page satu, ya semua kembali karena kita sekarang sudah jualannya lewat online dan yang sebagainya, kita tetap akan, kalau saya bilang sih ini tentang rasa ya. Jadi ketika membalikan rasa di mana kita biasa jualan konvensional offline atau kita bisa sebut, nah kita sekarang beralih ke online. Nah, ke online otomatis rasa kita juga harus diubah. Jadi yang biasanya contoh di tim sales banyak nih yang biasanya ngomong begini, Pak tenang aja Pak, kalau ada customer datang terus kok ketemu atau ngomong sama saya itu pasti deal, minimal deh minimal deh keluar dari toko ini pasti belanja walaupun Rp1.000. Nah itu yang sekarang teman-teman mungkin alamin karena banyak banget kalau saya lihat di sini juga dari U-Card, MKO atau Coachshop pun juga ngalamin semuanya. Jadi pernah ngalamin gimana rasanya jualan offline, pernah ngalamin gimana fight dengan customer langsung face to face. Nah, sekarang gimana terkait online ini ya semuanya kita rubah. Pertamanya kalau yang di sini saya sampaikan kembali ya terkait rasa. Rasa itu ya kita gimana sih dulu offline rasanya kayak gini. Kalau offline tuh ternyata rasanya kayak gini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, contoh di online tadi disampaikan yang pertama kita harus menarik customer dari iklan dulu. Gimana sih caranya iklan kita buat nomor satu? Nah, kembali ketika kita publish sebuah produk, coba kita lihat sendiri dulu deh. Kita rasain dulu, apakah di saat publish itu kan orang mau lihat produk kita, itu kan adalah pintu awal. Nah, ketika kita bawanya, yang penting orang ketemu saya dulu deh, pasti nanti deal. Oke, itu pintu kedua. Nah, pintu pertamanya di online sekarang, ada pintu depan lagi. Nah, berarti kita harus belajar terkait rasa untuk mempublish sebuah barang. Nah, gimana sih? Ya kayak tadi, udah disampaikan semuanya juga. Kita udah bikin produk yang benar-benar ngejreng. Semua orang kalau lihat iklan kita itu pasti biasanya langsung matanya tertuju. Tapi apakah itu 100% akan orang masuk dari situ? Atau hanya sekedar ya ini mewarnai jendela online aja di page ketika kita cari contoh cetak kartu vaksin atau printer buat cetak kartu. Nah, apakah dia hanya cuman pengisi doang atau dia bisa sebagai pintu utama untuk masuknya customer, setidaknya untuk tanya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi yang saya tekankan lebih kepada rasa. Ketika kita posting, itu menurut kamu bagus enggak? Jangan asal cuman, oh ya sekarang saya disuruh jualan online, yaudah posting segini. Nah kalau posting segini tapi cuman isinya nyampah doang ya, menurut saya sih ya is oke, nggak apa-apa, memenuhi setidaknya pasti ada yang tersaring, tapi ya kembali lagi, apakah itu akan jadi pintu utama untuk orang masuk bertanya, karena kita waktu belanja pun juga pasti ngerasain sih, tanya di beberapa toko itu wajar, dan saat kita melihat satu toko first impression-nya ketika melihat satu iklan, itu kan pasti juga, coba tanya di sini deh, kalau dia udah pasangnya bagus, pas respon, udah nggak ada kata lain lagi. Nah, kenapa dia mampir ke toko lain? Ya, karena mungkin jagain dia stoknya kosong, atau nggak pas respon, atau adminnya lama. Kurang lebih kalau dari saya seperti itu. Berarti Dan, gini ya Pak, kalau dari Pak Fatfi itu agar suatu barang itu dikatakan bisa bagus saat pada kita posting kita melihatnya dari perspektif customer, dari tes kita rasa gitu. Jadi tapi kayaknya kalau ngomongin masalah rasa, masalah tes itu kayaknya kita perlu lama nih pengalamannya. Sedangkan teman-teman di sini mungkin ada yang masih baru bergelut di bidang dunia e-commerce ini ya enggak. Nah, upaya Pak Fatwi ini, upaya Pak Fatwi ini pada saat awal berkecimpung di dunia online itu apa sih kiat-kiatnya supaya berada di halaman pertama terus gitu.
Mungkin teman-teman di sini pada mau tahu juga awal-awalnya tuh gimana gitu. Sebenarnya konsepnya sama. Ketika kita mau dikatakan contoh Farah ini paling bisa ngerasain yang namanya mana ayam goreng yang enak atau enggak. Nah, kok bisa tahu? Karena dia udah sering nyobain yang namanya ayam goreng. Mau ayam goreng di mana aja dia udah pernah nyobain. Nah, kalau dari saya jawabannya segitu. Jadi kita kalau mau ningkatin yang tadi, mungkin ngomong terkait rasa, ya coba kita ngerasain dulu. Kalau belum ngerasain ya gimana mau ngomong kita bisa tahu, oh ini enak dipandang, oh ini nggak oke. Ya ngerasain dulu. Kalau belum pernah belanja online lah. Gimana sih coba? Ketika sudah belanja online 10 kali, pasti akan ada pemikiran, aku biasanya ngeklik iklan yang kayak gimana sih? Yang gambarnya kayak gimana sih? Yang deskripsinya kayak gimana sih? Yang jenis pelayanannya kayak gimana sih? Setidaknya kita terapkan hanya ilmu ATM, amati tiru modifikasi, itu udah oke banget. Jadi menurut saya sih itu yang paling penting. Jadi oke, kita udah nemuin rasanya mungkin ya. Kita harus tahu rasanya produk yang bagus atau yang akan prefer diklik itu yang mana. Nah, lalu ya kita otomatis ya udah coba kita bikin yang kayak gitu dulu. Kayak kita udah bikin, bisa modif ya is better. Jadi intinya yang pertama itu mesti dari perspektif dari customer dulu ya, terus kemudian apa namanya, kita amati, tiru, modifikasi. Tapi kadang-kadang nih Pak, yang saya lihat kalau saya belanja online, saking orang mengamati tirunya itu, sampai gambarnya tuh sama. Misalkan saya cari panci, ketemunya panci yang backgroundnya oranye semua, itu akhirnya bikin males ngetik, bikin males ngeklik loh, kayak gitu loh. Meskipun gambarnya bagus ya, mungkin perlu juga beda sendiri gitu. Ya tadi kan namanya nggak amati tiru doang, tapi amati tiru modifikasi. Modifikasinya kita pasti tentunya yang lebih bagus. Selamat malam Pak Beni, saya ucapkan ini yang baru hadir. Ini narasumber kita juga, Bapak Beni Kuncoro. Kita semua udah kenal. Ya, selamat malam Pak. Oke, maaf. Selamat malam, Farah, Pak Fatih, Pak Rupi, dan seluruh partisipan dimanapun. Maaf saya terlambat tadi. Sekarang barusan ikut nimbrung, sudah monitoring. Sebenarnya cukup menarik banget topiknya. Monggo dilanjut dulu, kalau ada yang perlu ditanyakan saya juga ikut bantu nambahin. Iya, baik Pak Beni. Ini apa ya temanya? Bagaimana cara agar produk kita tampil di halaman pertama? Karena halaman pertama itu udah kayak 80% customer itu udah pasti deal dibandingkan halaman-halaman berikutnya, ya enggak? Jadi saya berharap sih setelah acara ini teman-teman bisa langsung naikin produk di halaman pertama. Ini udah ada banyak pertanyaan nih. Pak Fatih mungkin bisa jawab ya. Dari pertama yang saya pilih yang relate dulu ya. Dari Pak Syukri dulu, mau tanya Pak, gimana Pak cara bedakan rasa atau pemilihan tren produk dengan rasa customer agar lebih tertarik dibandingkan dengan yang kompetitor lain, Pak? Gimana nih Pak Patri? Coba saya dibantu translate kira-kira poin Pak Syukri tanya ini apa sih? Oke, Pak Sukri mungkin pertanyaannya bisa disederhanakan lagi atau diperjelas lagi ya Pak. Saya beralih ke pertanyaannya Mbak Nadifa. Pak mau tanya, Pak ada tips biar isi toko seperti gambar dan deskripsi tidak diambil oleh seller lain. Nah ini yang tadi kita sempat singgung karena kesel banget hasil karya kita diambil seller lain, ya nggak? Ada tips nggak Pak? Oke. Kalau tips seperti gimana sih caranya buat biar nggak diambil orang ya, yang pertama dilakuin namanya pasti ya watermark. Tapi watermark pun juga kadang bisa membuat jadi produk jadi jelek. Jadi yang utama sih kalau dari saya, menurut saya ketika konsepnya itu udah menjadi ciri khas dari toko kamu, customer juga pastinya lama-lama udah tahu kalau ini tuh memang produknya Hotshop. Contoh, oh ini produknya Ukart, oh ini produknya MKO. Jadi dari konsepnya udah kelihatan, oh ini konsepnya yang begini, oke ini tanpa harus menyentuh apa namanya, mungkin gambar produk atau yang lain sebagainya. Karena kan gambar produk sendiri kita juga sudah tahu kalau gambar produk di internet pun juga banyak.
oke, kecuali kita foto sendiri hasil testimoni dan lain sebagainya, ya udah. Kalau memang opsi yang lain harus watermark, tapi sebisa mungkin ya kita juga akan filter, kita mau posting produk yang mana nggak mau ditolong orang ya. Contoh yang biasa saya lakuin, contoh kalau produknya ada barang atau ada label, ya udah kasih kartu nama atau stiker yang nanti nyangkut ke produknya itu, yang udah nempel di produknya itu. Karena ya cara kalau orang-orang yang bagian edit foto emang gampang banget, tinggal di klon gitu kan juga, background tulisan itu bisa hilang. Cuman secara konsep sih saya kalau melihat ini udah konsepnya udah kelihatan kayak gini, tokonya ini ya saya sih itu udah paling kelihatan. Selain watermark, kadang watermark ya menghalangi pandangan ketika tampil di halaman. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin kalau Pak ini ada pengalaman Pak, bisa disampaikan. Ini jawaban dari Pak Fatih ya. Jadi ya kita mesti punya konsep untuk toko sendiri, sekreatif mungkin gitu. Jadi orang kadang bisa nyontek gambar kita, tapi kan nggak bisa mengcopy kreativitas kita, bener nggak? Ya, terus Pak Syukri tadi mau dicoba tanya nggak? Karena ini udah mulai nangkap. Oh iya, saya ulang pertanyaan Pak Syukri ya. Pak Syukri mau tanya Pak, bagaimana sih cara bedakan rasa atau pemilihan tren produk dengan rasa customer agar lebih tertarik dibandingkan dengan kompetitor lain? Oke. Gimana? Jawabannya sebenarnya ada di pihak customer sendiri. Oke, kalau di sini saya di sebelah ada Pak Rupi. Coba ini pertanyaan ini coba saya lemparkan ke Pak Rupi, di mana hasil jawabannya kita coba kolek. Ini sih ya opini, kita sama-sama belajar lah. Opini mudah-mudahan bisa bareng-bareng pahamin. Oke, Pak Rupi yang tadi ditanyain, gimana cara bedain rasa pemilihan tren produk dengan rasa customer. Jadi kita mau milih konsep seperti ini, kita mau milih warna ini, itu cara bedainnya mana? Kan kadang kita egois. Aku sukanya warna biru, aku publish produk warna biru aja deh. Tapi kadang kita nggak tahu kalau customer juga nggak selamanya suka warna biru. Bahkan kadang pun kalau kita lihat di namanya warung lele ya, pecel lele. Pecel lele itu jarang banget pecel lele yang pakai tirai warnanya biru. Karena dia udah tahu bahwa dia jualan makanan, dia pasti warnanya kuning. Menurut Pak Rupi sendiri gimana ya cara bedain? Karena saya lihat juga editan atau gambar-gambar yang brosur yang dihasilkan dari Pak Rupi sendiri juga very good. Jadi Pak Rupi gimana? Oke, thank you Pak Fatih sudah dikasih kesempatan untuk sharing juga. Jadi kalau soal rasa memang kalau saya sih lebih tepatnya gini ya, setiap kalau kita nurutin customer sih saya pikir itu kalau dalam ilmu marketing itu ada ilmu warna. Jadi warna itu identik dengan apa? Misalkan merah itu identik dengan apa? Biru itu dasar sih ya di marketing, dasar banget. Kuning, biru, hijau dan lain-lain itu nanti bisa dicari. Jadi setiap warna itu melambangkan apa? Misalkan merah itu mungkin lebih ke arah empower atau powerful gitu ya. Biru itu lebih ke arah mungkin kayak sustain misalkan jangka panjang dan lain-lain. Nah, tapi lebih tepatnya gini sih, saya tadi setuju dengan jawabannya Pak Fatih bahwa setiap seller itu harusnya punya ciri khas. Setiap toko atau setiap penjual itu harusnya punya ciri khas. Nah, ciri khas ini yang nanti bisa dikombinasikan dengan tadi misalkan gambar produk gitu ya. Atau misal kita mau mengidentifiknya toko kita dengan warna apa gitu ya. Itu nanti pengaruh ke rasa juga, karena pilihan warna itu juga pengaruh. Salah satunya itu, dan tadi Pak Fatih bilang bahwa ya memang kita harus punya ciri khas. Jadi harusnya setiap toko punya ciri khas warna atau ciri khas desain, karena itu
identik ya. Misalkan kita tahu Nike itu warnanya